poin A, yaitu mengenai inti masalah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung aktivitas masyarakat. Namun, tidak semua proyek dapat berjalan sesuai rencana. Salah satunya adalah contoh yang dapat diamati adalah proyek yang mangkrak atau tidak selesai tepat di Jalan Dr. M. Isa. Proyek yang terbengkalai dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti terganggunya aktivitas masyarakat, menurunnya kualitas lingkungan sekitar, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu, dana yang telah digunakan belum menghasilkan manfaat yang optimal karena proyek belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ini adalah poin B, yaitu pihak yang terdampak. Beberapa pihak yang terdampak antara lain ada masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitar merasakan dampak langsung dari kondisi proyek yang belum selesai. Ataupun juga masyarakat sekitar, yaitu pengguna jalan, yang dimana menghadapi gangguan lalu lintas akibat proyek yang mangkrak. Selanjutnya ada pemerintah daerah, yang dimana harus menghadapi tantangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan. Selanjutnya ada poin C, yaitu hubungan dengan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam konteks pembangunan, Pancasila mengajarkan bahwa setiap proyek harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai masukan di sipil, pendidikan Pancasila sangat penting dikarenakan mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan konstruksi, tapi juga tentang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk soal kedua, yaitu mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Era dipilih adalah era reformasi. Poin A, yaitu mengenai Pancasila dalam pembangunan era reformasi. Pada era reformasi ditandai dengan upaya memperkuat demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan pada era ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur menjadi salah satu fokus utama karena dianggap mampu mendukung mobilitas, perekonomian, dan pelayanan publik. Poin B mengenai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun berbagai pembangunan telah dilaksanakan, masih terdapat tantangan seperti keterlambatan proyek, kurangnya pengawasan, permasalahan administratif dan teknis, serta banyak yang tidak selesai dengan target. Kasus proyek mangkrak di Jalan Dr. M. Isa ini dapat menjadi contoh bahwa pembangunan masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu diselesaikan secara serius. Selanjutnya adalah poin C, yaitu mengenai pelajaran dari perspektif Pancasila. Nilai Pancasila mengajarkan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pelajaran yang dapat diambil adalah mengenai perencanaan ataupun perancangan harus matang, penggunaan anggaran harus efektif, pengawasan harus berjalan dengan baik, serta kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tapi juga berhasil mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Saya membeli tugas proyek infrastruktur yang mangkrak di kawasan Jalan Dr. M. Isa, Palembang. Untuk poin A, bagaimana Pancasila menjadi pedoman, di mana Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan pembangunan, termasuk di proyek-proyek tertentu. Nilai Pancasila menuntut agar pembangunan dilakukan secara jujur, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam kasus proyek ini, terlihat bahwa tujuan pembangunan yang seharusnya untuk meningkatkan akses dan kenyamanan masyarakat menjadi tidak tercapai secara optimal. Selanjutnya B, nilai yang dilanggar, di mana kasus proyek mangkrak ini dapat dikaitkan dengan pelanggaran beberapa nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dikarenakan masyarakat dirugikan akibat fasilitas umum yang tidak dapat digunakan dengan layak. Dan yang kedua ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dan ada sila ketiga, yaitu kesatuan Indonesia, yang dimana karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat akibat proyek yang tidak selesai. Itu adalah poin C. Jika nilai Pancasila diterapkan dengan benar, maka pembangunan seperti proyek di Jalan Dr. M. Isa seharusnya dilakukan dengan perencanaan yang matang,
dan realistis. Anggaran dan pelaksanaan proyek, pengawasan yang ketat dari pemerintah dan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah penegakan hukum jika terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah poin keempat, yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika. Untuk sila yang dipilih, saya memilih sila kedua dan juga kelima. Adapun juga poin A mengenai makna filosofis. Yang pertama adalah mengenai sila kedua. Sila ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap kebijakan dan pembangunan harus bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam proyek konstruksi, nilai ini berarti bahwa pembangunan harus memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Yang kedua adalah sila kelima, yang dimana menekankan pentingnya keadilan sosial dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam bidang teknik sipil, keadilan diwujudkan melalui pembangunan yang berkualitas, aman, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang B yaitu mengenai pedoman moral bagi mahasiswa teknik sipil. Sebagai calon insinyur, saya harus mengutamakan keselamatan masyarakat, menjaga profesionalisme dalam bekerja, bertanggung jawab terhadap hasil dari pekerjaan, serta menggunakan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada poin C, yaitu penerapan pada kasus. Kasus proyek mangkrak menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari proses pembangunan, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus menjunjung tinggi etika profesi dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada poin kelima, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai mahasiswa teknik sipil, saya berkomitmen untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab, serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam setiap pekerjaan yang saya lakukan. Saya percaya bahwa pembangunan yang baik tidak hanya mengutamakan aspek teknis, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan prinsip keadilan sosial. Kedua prinsip moral yang akan saya pegang. Yang pertama adalah tanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang saya lakukan agar hasil pembangunan aman, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang kedua adalah integritas dan kejujuran. Saya akan menjunjung tinggi kejujuran dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan dan tidak merugikan masyarakat. Kasus proyek mangkrak ini memberikan pelajaran bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup. Seorang insinyur juga harus memiliki karakter yang kuat, integritas yang tinggi, dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Berdasarkan analisis kasus proyek mangkrak di Jalan Dr. M. Isa, dapat disimpulkan bahwa nilai Pancasila sangat relevan dalam dunia teknik sipil. Pancasila pun tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi ia juga menjadi pedoman moral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Melalui penerapan nilai kemanusiaan, tanggung jawab, dan integritas, pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Itulah sekian dari paparan dan presentasi saya mengenai proyek mangkrak yang berada di Jalan Dr. M. Isa di Kota Palembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.